Jakarta sedang hujan, dan saya mau sambut untuk ibu-ibu hebat di Persekutuan El Shaddai. Hari ini, hari 21 April adalah hari Kartini. Kita punya ibu-ibu pejuang di Persekutuan Doa El Shaddai yang selalu mendukung kita. Buat ibu-ibu yang senantiasa berjuang di dalam Persekutuan Doa, selamat Hari Kartini, selamat berjuang untuk memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali bersekutu dan puji Tuhan. Kita akan dipimpin oleh pemimpin pujian kita, Ibu Novi. Dan sebelum kita memulainya, saya berharap dan mengingatkan kembali buat multimedia, mungkin untuk audio suaranya kita akan di-mute, dan khusus untuk kamera kita boleh on kamera, menandakan bahwa kita hadir malam hari ini, kita rindu untuk bersekutu malam hari ini bersama-sama. Tema renungan pada malam hari ini adalah kebangkitannya mengubah takut menjadi sukacita, yang akan dibawakan oleh Ibu Liliana Raharjo. Dan saya akan persilahkan kepada Ibu Novi dan Ibu Heni yang akan memimpin kita dalam pelayanan kita malam hari ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan Ibu Novi dan Ibu Heni. Terima kasih, silakan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita, karena Tuhan kita sungguh sudah bangkit. Sebelum memulai ibadah kita akan buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sungguh teramat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, malam bersamaku, bangsa mati kalahkan, hidupku dipulihkan yang Tuhan, malam Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku yang Allah Dia penuhi hatiku dengan kota kasih-Nya yang Allah Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik.
Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dia sungguh teramat baik. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih boleh ada, itu semua karena kasih karunia daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menebus kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu, karena kebangkitan-Mu kami dihidupkan, kami dimenangkan Tuhan. Engkau telah menebus kami lunas dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah hanya Engkau yang kami muliakan, biar hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Tuhan Yesus, inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah kita bangkit, amin. Kita mau bersorak bagi Dia, kita mau bernyanyi bagi Dia. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Musuh kita akan dikalahkan. Doakanlah kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan dosamu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakkan musuhmu, jangankanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita
begitu baik, setiap hari tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, biarlah segala pujian kita, segala hormat kita mau naikkan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Inilah hormat dan puji kami Tuhan, hanya bagi-Mu. Ya Yesus, lama bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi-Nya pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, berdamai di dalam hidupku. Bagi-Nya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, benar Tuhan, inilah hormat dan syukur kami yang kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Ya aku jadi anak-Nya, berdamai di dalam hidup. Bagi-Nya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi-Dia segala pujian, hormat serta syukur dengan selamanya. Bagi-Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Berkeluarga kami mau bersyukur
buat teman-teman kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Kami selalu naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk setiap tarikan nafas kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau lebih dekat lagi kepada-Mu. Tuhan Yesus, hanya oleh karena kuasa darah-Mu, kami boleh Kau menangkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Inilah sembah kami Tuhan. Inilah pujian kami. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau melayakkan kami untuk mengalir. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Bersamamu jauh tak selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan Yesus, hanya oleh kuasa darah-Mu Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah menebus segala dosa kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu mengikutiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh bersamamu kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu mengikutiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh bersamamu kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh bersamamu kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh
Ya Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami. Kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau diam. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui Ibu Liliana. Kiranya Engkau mengurapi dia. Nyatakanlah segala yang Engkau hendak sampaikan kepada kami Tuhan. Jamahlah setiap hati umat. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima firman-Mu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah dan rencana kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kepada Ibu Liliana kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Novi. Sungguh puji-pujiannya sangat menguatkan kita semua ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya ya, yang telah kita rayakan hari Minggu kemarin, dan kita percaya bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kuasa maut telah dikalahkan, dan kita sebagai umatnya telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan patut juga kita syukuri, yaitu karena kita sudah memperoleh kemenangan atas kebangkitannya. Malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23 dengan tema kebangkitannya mengubah takut menjadi sukacita. Nah, kita bisa melihat bersama-sama di dalam tema itu ada kata takut jadi sukacita. Next. Mendengar kata takut, itu pernah nggak kita itu mengalami rasa takut? Pasti pernah ya. Kira-kira Bapak Ibu pada saat merasakan takut itu apa reaksinya untuk menghadapi rasa takut? Apakah berkeringat? Apakah detak jantungnya itu lebih cepat? Atau nafas yang tersengal-sengal seperti orang habis lari ya? Begitu? Atau mungkin ada reaksi fisik yang lain? Masing-masing orang pasti akan mengalami reaksi yang berbeda-beda ya. Dan juga tidak jarang perasaan takut itu juga mengganggu, sangat tidak enak karena
bisa mengganggu kesehatan tubuh kita sehingga dapat menyebabkan kinerja menurun dan tidak bersemangat di dalam menjalani aktivitas. Betul ya? Nah, berbicara soal takut, izinkan saya bercerita sedikit ya tentang anak murid saya. Saya pernah menemukan anak murid saya yang saat itu sedang mengalami goncangan di dalam hidupnya. Dia adalah seorang anak dengan mereka cuma berdua bersaudara. Dia anak paling tua, orang tuanya itu mengalami kecelakaan pada saat itu hingga meninggal. Sehingga saat itu dia beserta adiknya harus tinggal bersama-sama dengan omanya yang sudah tua. Nah, hari demi hari dia lalui dengan baik karena omanya juga sangat mencintai mereka. Semua hal yang terjadi di dalam dirinya, dia itu selalu ceritakan kepada omanya, karena kan dia menganggap omanya itu sebagai pengganti orang tuanya ya. Dan pada saat dia bercerita begitu kepada omanya, dia selalu mendapatkan masukan yang sangat berguna baginya. Jadi intinya anak ini sangat mengandalkan omanya. Sampai suatu kali, omanya itu jatuh sakit, karena berhubung kan umurnya juga tidak muda lagi ya. Saat itu, murid saya benar-benar merasakan ketakutan. Next. Ia sampai berpikir, bagaimana jika omanya sudah meninggal? Bagaimana nasibnya dia dengan adiknya yang masih kecil? Kan dia masih SMP saat itu, kelas 2 SMP, dan adiknya juga masih SD. Siapa yang akan mengurus mereka dan bagaimana dengan biaya kehidupannya? Dan ternyata kekhawatiran, kecemasan, ketakutan benar-benar terjadi saat ketika omanya itu sudah benar-benar meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Sampai akhirnya dia tidak ke sekolah selama berhari-hari, dia mengurung dirinya, dan saya kan sebagai guru saya juga bingung, bagaimana dengan tugas-tugasnya, kok ini anak kok enggak masuk. Nah, setelah itu guru bimbingannya, konseling itu akhirnya punya inisiatif menghampiri anak ini di rumahnya. Saat guru konseling itu datang ke rumah anak itu menangis sejadi-jadinya dan mengeluarkan semua ketakutan, kecemasan yang dialaminya. Dan saya pikir itu wajar ya, sangat wajar, apalagi anak ini masih kecil ya, masih SMP. Nah, hari demi hari berlalu, anak ini diberi kekuatan, diberi pengertian bahwa kamu itu nggak sendiri. Masih ada teman-temanmu, gurumu yang sangat peduli dengan kamu. Dan juga terlebih Tuhan yang selalu mendampingi dan tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi jangan takut. Kemudian singkat cerita, akhirnya karena permintaan juga dari guru-guru ke yayasan, akhirnya dia mendapatkan bantuan dari pihak sekolah dalam bentuk beasiswa. Dan juga puji Tuhannya itu tantenya bersedia akhirnya menjadi orang tua asuh yang mau membantu dan memberikan tunjangan kehidupan kepada mereka. Next. Nah, pertanyaannya, setelah Bapak Ibu mendengar cerita yang saya ceritakan ini, apakah ketakutan yang dihadapi oleh anak murid saya pada saat itu, yang dimana dia sudah mendapat beasiswa dan juga ternyata ada tantenya yang mau menjadi perpanjangan hidupnya, apakah ketakutan yang dihadapi mereka itu berubah menjadi sukacita? Nah, itu masing-masing bisa menjawab sendiri ya, di rumah masing-masing ataupun di dalam hati. Nah, dari cerita di atas, kita dapat melihat bahwa banyak orang yang menjadi gelisah, banyak juga orang yang menjadi takut dengan hal-hal yang menyangkut baik itu hidup pribadi mereka, keluarga mereka, bahkan kehidupan bersama. Apalagi ketika mereka sedang menghadapi masalah atau pergumulan yang tidak dapat mereka elakkan. Demikian juga dengan bacaan Injil pada hari ini, di mana para murid Yesus merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sejak peristiwa salib dan kematian Yesus. Next. Nah, untuk lebih memahami, mari kita sama-sama membaca dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Saya bacakan ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.
karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai, sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saat itu murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Next. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni," saya ulangi, "jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita petik dari bacaan di atas? Atau apa yang dapat kita lihat dari bacaan di atas? Bagaimana kondisi murid-murid Yesus saat itu? Takut nggak mereka setelah peristiwa kematian Yesus? Takut ya? Para murid Yesus masih dikuasai oleh ketakutan. Nah, ketakutan mereka itu terhadap siapa? Tentunya mereka takut terhadap orang-orang dan penguasa Yahudi yang saat itu telah menganiaya dan membunuh Yesus. Sampai akhirnya mereka mengunci diri di dalam sebuah ruangan. Selain itu, mereka juga merasa kehilangan sosok seorang guru yang juga merupakan seorang pemimpin bagi mereka. Next. Namun di saat seperti itu, Yesus justru datang di tengah-tengah para murid dan di dalam penampakan itu Yesus menyampaikan, "Salam damai sejahtera." Yesus bahkan menunjukkan tangan dan lambungnya, dan semuanya itu ternyata memunculkan sukacita di dalam diri para murid. Mengapa mereka bersukacita? Seperti yang terdapat di dalam bacaan Yohanes 20 ayat 20, di situ dikatakan, "Karena mereka melihat Tuhan." Setelah itu Yesus mengulangi lagi ya salam damainya. Yesus itu ulangi lagi, kemudian Yesus memberi perutusan kepada mereka sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa. Dan bukan hanya itu, mereka pun diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Kemudian Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Next. Di sini terlihat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah para muridnya itu nampak bertujuan untuk membuka semua belenggu-belenggu ketakutan yang merampas damai sejahtera mereka. Dan bukan hanya itu, kehadiran Yesus itu pun juga membawa dampak positif loh bagi mereka, bagi para muridnya itu. Karena apa? Karena para murid bukan saja berani membuka kunci pintu-pintu yang tertutup, tetapi mereka siap diutus untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Itu berarti bahwa mereka dimampukan untuk berani berhadapan dengan para pemimpin dan penguasa yang sebelumnya telah membunuh Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan tanda kemenangan bagi para murid dan juga bagi kita semua ya. Next. Nah, kebangkitan Yesus dari kematiannya juga menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut dan kehidupan. Bahkan kematian pun itu tidak dapat menghentikan kuasanya. Betul ya? Nah, kehidupan yang kita jalani itu memang tidak bisa terlepas ya dari kesukaran, dari onak, dan dari duri. Onak itu artinya duri yang berlekuk-lekuk gitu ya. Namun bukan berarti kita tidak ada pengharapan atau tidak ada kemenangan, bukan berarti seperti itu. Tetapi jika kita sungguh percaya akan kuasanya, maka kita akan terus dituntun melangkah maju di dalam kehendak-Nya. Dan itulah yang patut kita syukuri, karena meskipun kita berduka atau kita berada di dalam pergumulan yang hebat,
tetap kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terindah bagi kita. Next. Nah, berdasarkan bacaan di atas, Bapak Ibu, mengapa Yesus harus bangkit? Dan mengapa kita harus menyaksikan kebangkitan Yesus di dalam dunia ini? Itu ada 2 poin. Yang pertama, karena dengan kebangkitan Kristus, itu dapat mengubah takut menjadi sukacita dan penuh kedamaian. Seperti yang dialami oleh para murid di dalam Injil Yohanes 20:20. Awalnya kan mereka takut untuk menghadapi hari-hari ke depan selanjutnya. Namun setelah Yesus menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera, serta menunjukkan tangannya dan lambungnya, maka murid-murid itu yang semula takut menjadi bersukacita. Dan mengapa mereka bersukacita? Karena kuasa maut, dosa, atau kematian kekal itu telah dikalahkan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada kuasa dosa. Dan apabila kita terus bersekutu ya dengannya, dengan Tuhan, di dalam iman, maka kita pun akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Namun, kenyataannya, sebagian besar orang itu masih membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bukan berarti saya tidak berbicara bahwa orang tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus ya, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Sebab masih ada aja orang yang kesenangannya itu tinggal di dalam gua. Gua yang saya maksud itu apa? Gua yang saya maksud itu misalnya seperti dendam, sakit hati, pikiran negatif. Nah, inilah yang membuat manusia itu kadang susah atau belum bisa bersukacita dan mengalami rasa damai. Padahal loh, Yesus itu sudah bangkit. Kuasa mautnya sudah dikalahkan. Tetapi hati dan pikiran kita itu masih di dalam gua. Ada juga ya orang itu yang suka sekali memegang kesalahan orang. Diingat-ingat selamanya. Suami, istri, ingat kesalahannya, teman kerja, teman sepelayanan. Udah cukup keluar dari guamu. Ngapain kita mesti harus tinggal di sana? Katanya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi kok masih pikiran kita atau diri kita itu masih ada di dalam gua terus, tidak keluar. Ayo, kita harus berusaha untuk keluar dari gua. Harus punya semangat lepas bebas. Bagaimana kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya, dan merasakan sukacita dan damai sejahtera, kalau kita masih selalu melihat ke belakang, mengungkit-ungkit masa lalu. Oleh karena itu, janganlah hidup di dalam pikiran negatif. Tetapi di sini tidak ada ya, semuanya sudah hidup baru. Tapi orang yang di luar sana banyak. Jadi, kita itu jangan tinggal di dalam pikiran negatif. Sebab orang yang pikiran negatif, yang mempunyai pikiran negatif itu dia tidak akan objektif. Diberitahu pun dia tidak akan mendengar. Firman Tuhan yang didengarnya pun berlalu begitu saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya begitu-begitu aja terus-terus. Dan ingat juga ya, pikiran negatif itu sebahaya kesurupan loh. Orang yang punya pikiran negatif itu sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik seperti orang sehat. Karena pikirannya terus-terus negatif. Dan kebanyakan ya, kita harus tahu, bukan Tuhan yang tidak mau bekerja di dalam diri seseorang. Itu bukan. Hanya saja orangnya yang tidak siap. Saat Tuhan mau bawa orang itu ke musim kehidupan yang baru, sifat orang itu masih kirbat yang lama. Anggur baru dicurahkannya pun kirbat itu akan pecah. Kirbat tahu ya, kirbat itu seperti kantong penyimpanan anggur. Jadi kalau dalam hidup kita itu kita masih mengantongi pikiran-pikiran negatif, dendam, sakit hati, dan lain-lain, gimana Tuhan bisa bekerja? Ngerti ya maksud saya ya?
Jadi bukan sukacitanya yang tidak ada, tetapi orang itu yang tidak mau berlalu. Pikiran negatifnya yang menghalangi dia untuk bersuka cita. Jadi kita harus tahu bahwa kita bisa bersuka cita atau bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus atau tidak, itu semua tergantung dari sikap hati kita juga. Oleh karena itu, keluar dari gua. Sehingga kita pun bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera. Seperti murid Yesus. Awalnya kan juga ada di dalam gua ketakutan. Pikirannya yang membuat mereka itu ketakutan. Tetapi setelah melihat Yesus bangkit, mereka jadi berani dan sukacita pun melimpah karena mereka mau keluar dari gua tersebut. Mereka juga bersukacita karena apa? Karena jaminan hidup kekal diberikan. Tentunya bagi mereka yang hidup kudus ya. Itulah sebabnya hidup kita tidak sia-sia sebab kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menyaksikan kebangkitan Yesus? Karena dengan adanya kebangkitan Yesus membuat orang beriman menerima kuasa. Contoh, kuasa kebangkitan Yesus menyebabkan Petrus dan rasul-rasulnya berkuasa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga menyanggupkan mereka untuk melakukan banyak mujizat. Dan kita tahu salah satu contohnya yaitu Tuhan memakai Petrus sebagai perpanjangan tangan ya untuk menyembuhkan orang lumpuh. Jadi kuasa kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada orang beriman untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Bukan cuma itu, bahkan Yesus juga memberikan kuasa untuk mengampuni. Seperti yang tadi kita baca di atas ya, ayat 23. Mengampuni kepada setiap orang yang memusuhi orang beriman. Nah, kalau kita bagaimana? Kita menerima kuasa apa? Ada orang yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Itu ada ya. Ada juga orang diberikan kuasa macam-macam. Tetapi kita menerima kuasa apa setelah adanya kebangkitan Tuhan Yesus? Yang paling gampang adalah apa? Kuasa mengampuni. Namun banyak sekali orang yang belum mau, bukan tidak mau ya, tapi belum mau menggunakan kuasa itu karena keegoannya. Ya, karena kita namanya manusia kan masih ada daging ya. Jadi keegoannya masih ada. Bahkan cenderung ya, ada orang tuh kalau dia disakiti tuh dia membalas. Namun ada satu tokoh Alkitab yang menurut saya sangat bagus untuk diteladani. Siapakah dia? Dia itu adalah Hana. Semua tahu ya cerita tentang Hana dan Penina. Kalau ada yang belum tahu, mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya mengapa saya sangat tertarik dengan pribadi Hana. Dan ini berkaitan dengan kuasa mengampuni yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua lewat kebangkitannya. Ceritanya itu seperti ini. Ada seorang pria Israel itu bernama Elkana. Dia mempunyai 2 orang istri, yang satu Hana, yang satu lagi Penina. Nah, kita harus tahu dulu Hana ini karakternya seperti apa, maksudnya pribadinya seperti apa, Penina ini pribadinya seperti apa, gitu ya. Hana itu seorang yang takut akan Tuhan dan dia rajin berdoa. Namun Hana belum dijawab doanya karena dia belum mempunyai anak. Dan zaman dulu orang yang tidak bisa mempunyai anak itu termasuk orang yang tersingkirkan. Itu Hana. Ya, jadi dia rajin berdoa, takut Tuhan, tetapi doanya belum dijawab. Ya. Sedangkan Penina itu seorang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi dia sudah punya anak, istilahnya lebih sukses. Kan kadang kalau kita lihat dengan kasat mata, seolah-olah kok tidak adil ya? Kok Hana itu rajin berdoa, tapi kok belum punya anak? Sementara Penina yang tidak takut Tuhan malah sudah dikasih anak. Tetapi bukan itu masalahnya. Tetapi ada hal yang lebih menyakitkan. Yang menyakitkan itu apa? Karena Penina selalu menyakiti hati Hana. Tadi kan Penina yang tidak takut Tuhan ya, dia selalu menyakiti Hana. Kalau dia takut Tuhan, otomatis dia tidak menyakiti hati Hana ya. Jadi Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Bukan cuma 1-2 hari. Bukan cuma 1-2 minggu, tetapi bertahun-tahun. Nah, sekarang saya ajak kita berpikir ya.
Mari kita sama-sama berpikir ya. Kira-kira kalau kita jadi Hana, disakitin terus bertahun-tahun, bisa tahan nggak? Misalnya nih ya, contoh. Kan saya, ini cuma contoh ya. Misalnya kita jadi Hana. Kita dari persekutuan doa nih ya, kita sudah ikuti persekutuan doa, senang-senang di persekutuan doa, terima rema yang menguatkan kita. Terus tiba-tiba pas pulang, kita ketemu dengan saudara kita yang dirasuki oleh roh Penina. Kemudian dia sapa kita. Dia ngomong, Shalom Mandul, Shalom Mandul. Kira-kira sukacita kita berubah nggak? Kira-kira sakit hati nggak? Ayo, gimana ayo? Kira-kira kalau kita sudah senang-senang ketemu di gereja, kita sudah senang-senang terima rema Tuhan Yesus yang menguatkan kita, tiba-tiba kita ketemu saudara kita yang dirasuki roh Penina. Terus kemudian dikatakan, Shalom Mandul. Marah nggak? Roh kita itu bisa rontok loh. Itu kalau kita nggak kuat. Apalagi itu berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Hana membalas? Hana kepahitan? Tidak. Tetapi dengan hati pedih. Memang pedih ya. Karena siapa sih yang nggak pedih orang yang disakiti? Bertahun-tahun loh. Dengan hati pedihnya itu Hana justru berdoa. Dia menyerahkan dan membawa seluruh permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menggunakan kuasa pengampunan untuk mengampuni Penina. Ini yang saya suka sekali dari tokoh Hana ini. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami hal seperti Hana, apakah kita itu tetap percaya kepada janji Tuhan, atau kita malah sakit hati, atau kita kepahitan? Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah mengajari kita untuk kepahitan atau sakit hati. Tetapi Tuhan mengajari kita untuk mengampuni. Karena dengan mengampuni bisa timbul rasa damai dan sukacita tersendiri di dalam diri kita, lepas bebas. Dan kita pun juga bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, begitu saya mau katakan, begitu kita disakiti, dan pada saat kita disakiti itu kita kepahitan, kita sakit hati, maka iblis langsung berkata, kena kamu. Kena dengan siasatku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berkatmu itu akan turun. Berkat itu bukan cuma materi ya, tetapi berkat sukacita, damai, kesehatan. Itu yang akan turun terus. Hidupmu juga akan lubang. Dan yang bisa menutupinya hanya satu orang pria. Yaitu siapa? Yesus. Beri tepuk tangan bagi Yesus di rumah masing-masing ya. Roh Penina itu ada, Bapak Ibu, di mana-mana roh Penina itu ada di keluarga ada, di tempat kerja ada, di pelayanan pun ada. Tetapi jangan langsung bilang gini ya, wah cocok itu mertua saya itu kesurupan roh Penina. Atau misalnya, wah menantu saya itu kesurupan roh Penina. Itu nggak boleh gitu. Ya, itu bukan begitu juga ya. Itu kan kita menghakimi orang lain ya. Yang jelas kita sendiri tahu lah ya. Roh Penina itu ada di mana-mana. Jadi kita yang harus bisa menyikapinya dan mempunyai sikap seperti Hana, yaitu berserah kepada Tuhan dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus ya. Makanya Tuhan kan terimalah Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Jadi kita juga butuh Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita semua karena kebangkitannya. Jadi sekali lagi jangan biarkan setan atau iblis menyakiti hati kita. Tetapi gunakan kedua lututmu untuk memadamkan sakit hatimu dan gunakan kuasa pengampunan untuk memberi pengampunan dengan berdoa. Sebab, kenapa saya katakan seperti itu? Perlu kita ketahui bahwa semanis apapun, sebaik apapun pelayananmu, entah engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, atau melayani Tuhan di persekutuan doa atau di gereja, namanya kepahitan atau sakit hati tidak bisa diterima oleh Tuhan. Dan engkau tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus.
Betul ya? Karena itu marilah kita senantiasa kita menikmati, memaknai, dan mensyukuri kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Dan menyaksikan serta memberitakannya di dalam hidup keseharian kita kepada sesama. Next. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus saat ini? Ada 3 hal saya tulis ya. Yang pertama, mampu bersaksi di dalam perbuatan. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17 ya, nggak usah dibuka ya. Saya cuma katakan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya ulangi ya, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, mengapa iman harus disertai perbuatan? Saya tanya lagi ya pada Bapak Ibu ya. Iman bisa dilihat orang nggak? Nggak bisa ya. Kalau perbuatan bisa dilihat orang nggak? Bisa. Jadi, iman tidak dapat dilihat orang, tetapi perbuatan dapat dilihat. Oleh karena itu, hati-hati dengan perbuatan kita, sebab perbuatan kita sehari-hari adalah kesaksian hidup kita. Kalau kelakuan kita tidak baik, misalnya seperti tidak menghormati orang lain, atau bermuka dua, atau mengolok-olok penampilan orang lain, mudah menghakimi orang lain, tidak mau minta maaf jika berbuat salah, dan lain-lain, maka orang yang melihat kita akan mempertanyakan kesaksian kita akan kebangkitannya. Dan hasilnya, mereka tidak akan percaya pada Yesus. Tetapi jika perbuatan kita baik, maka dengan sendirinya kita akan mempermuliakan nama Tuhan di hadapan sesama. Dan dengan demikian mereka juga akan lebih mudah percaya kepada Yesus. Amin. Yang kedua, mampu bersaksi di dalam perkataan. Di dalam berkata-kata kita juga harus berhati-hati. Sebaiknya saring dan pikirkan terlebih dahulu apakah kata-kata kita itu akan berpengaruh terhadap orang lain atau tidak. Sebab kata-kata kita itu adalah suara dari hati kita. Nah, mengapa kita harus menjaga kata-kata kita? Sebab pertama, perkataan yang kita ucapkan itu bisa saja membuat orang lain itu sakit hati. Misalnya kita bicara kasar, membentak, atau meremehkan. Ya. Terus kemudian perkataan juga bisa membuat satu pertengkaran. Kalau orang itu misalnya nyambung lidah yang tidak benar. Istilahnya ya dia ngomong ke A ngomong ke B ngomong ke C. Tapi B sudah menambahi bumbu-bumbunya ke C. Otomatis kan nanti akhirnya A dengan C itu bertengkar, itu juga harus hati-hati. Kemudian perkataan juga bisa membunuh karakter seseorang. Nah, membunuh karakter seseorang itu contohnya seperti apa? Misalnya memfitnah. Ya, orang itu tidak berbuat seperti itu, tapi karena dia merasa jengkel terhadap orang itu, atau dia kepahitan, atau dia sakit hati, dia itu memfitnah dengan berbagai macam hal-hal yang kemungkinan besar orang yang difitnah itu tidak melakukan hal apa-apa. Nah, itu membunuh karakter seseorang. Ya. Dan yang perlu digarisbawahi itu adalah dari kata-kata kita, orang lain dapat menilai pribadi kita. Dan dari kata-kata kita, sebagai orang percaya, itu dapat mempengaruhi satu jiwa untuk selamat atau tidak. Jadi kita harus bisa bersaksi di dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, mungkin kita juga bisa menggunakan tempat kerja sebagai tempat bersaksi. Misalnya ya, kita kalau karyawan atau apalah ya, bekerja itu dengan tekun, misalnya tepat waktu saat masuk kantor, tidak korupsi waktu, tidak menunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan, terus bekerja misalnya sepenuh hati dan tidak mengeluh saat diberi tugas tambahan, maka orang lain pun akan menilai pribadi kita. Dengan demikian kita pun dapat menjadi saksi Kristus di tempat kerja kita. Jadi kalau kita bekerja itu saya suka sekali dengan Kolose 3:23. Kolose 3:23 itu mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini kadang-kadang saya pribadi selalu mengulang-ulang hal itu. Kadang-kadang kan saya sebagai seorang pribadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang kalau sudah banyak tugas atau apa, kadang-kadang itu tanpa sadar kita mengeluh ya, aduh capek, aduh apa. Tapi kalau saya ingat lagi kembali Kolose 3:23 itu berubah lagi gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian
bisa juga kita kalau di tempat kerja itu sebagai saksi tidak menjadi sombong ketika kita naik jabatan atau merasa diri paling benar. Misalnya ya, contohnya kita itu naik jabatan, kemudian kita dihormati, lantas penghormatan dan pujian yang kita terima itu, kita anggap bahwa itu adalah keberhasilan dan kehebatan kita yang layak diapresiasikan. Kemudian apresiasi itu artinya dihargai ya. Kemudian kita membanggakan diri dan kita mulai sombong. Merasa diri itu lebih daripada yang lain, atau merasa diri itu paling benar, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, main perintah, bosi, dan lain-lain. Maka dengan sendirinya, kita yang akan membuat teman kerja kita itu sungkan, atau tidak ingin berada dekat-dekat dengan kita. Nggak maulah kalau saya dekat-dekat dengan dia, dia nggak ada damai sukacita. Nah, itu kan membuat teman kita menjadi takut. Nah, kalau sudah membuat teman kita jadi takut, bagaimana kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus? Tetapi jika kita rendah hati, mau menerima pendapat orang lain, selalu mengandalkan Tuhan, tidak bersifat bosi, maka kita akan menciptakan suasana yang nyaman di sekeliling kita. Dan juga kita bisa menjadi terang dan dapat memancarkan sinar kita ya, istilahnya bagi sesama atau bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi kebangkitannya, sebab jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita, tetapi juga membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lewat perbuatan-perbuatan kita sebagai saksinya. Dan tentunya kalau kita berbuat seperti itu, maka nama Bapa itu akan sungguh dipermuliakan. Dan kuasa kebangkitan sungguh dirasakan oleh sesama kita yang ingin mengenalnya lebih dalam. Amin. Next. Nah, ini ada satu flyer ya yang saya suka sekali itu. Di situ dikatakan hiduplah sedemikian rupa sehingga ketika orang mengenal Anda, mereka ingin mengenal Kristus. Amin. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Next. Nah, apakah orang lain sudah melihat cerminan Kristus di dalam hidupmu lewat kebangkitannya? Apakah melalui hidupmu mereka dapat merasakan damai dan sukacita dan memuliakan Bapa di surga? Next. Ada satu quote dari Romo Franciscus Saverius Sulistia Heru Prabawa. Di situ dikatakan, bersama Tuhan kita mampu menjalankan perintahnya, mewartakan kebenaran Allah baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat kita. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit, ya. Silahkan Novi, saya kembalikan ke WL kita. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kita untuk kita bangkit menjadi saksi. Kita naikkan pujian ini. Oleh darah anak domba, kita mau bersaksi. Silakan Pak Tony. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan buat tim pujian kita malam hari ini luar biasa. Kasih jempolnya dulu. Ibu Novi, Ibu Heni, ada Pak Niko di belakang layar sama Pak Yakob. Puji Tuhan, kita merasa terberkati dengan berkat yang sudah disampaikan oleh Ibu Liliana. Bagi saya, Paskah kali ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan untuk saya belajar mengampuni sesama saya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Ana, saya mau mengingatkan Ibu Ana untuk turut mendoakan. Kebetulan ada teman-teman yang barusan ikut join sama kita pada malam hari ini. Luar biasa, partisipan ada 30, tadi 38 ya, sekarang 36. Saya mau sapa Ibu Sis Marsila dari Sabang, Malaysia. Ibu Leni dari Jakarta, ada juga Lake Charlie dari Jakarta, Ibu Ani,
Arini, Irene, Ibu Syuni, Bu Olivia, Venantius, mungkin Ibu Ana boleh bantu mendoakan mereka yang baru pertama join pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami sangat bersyukur atas rahmat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Atas kesempatan yang indah buat malam ini, sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Bapa, kami membawa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bagi gereja kami, kiranya Tuhan melindungi, menyertai gereja kami, dan menambahkan jiwa-jiwa baru untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada, para pastor biarawan dan biarawati, dan semua para pelayan sabdamu, kira kasih setiamu terus menyertai mereka semua, dan diberikan keselamatan yang baik untuk meneruskan tugas perutusanmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bagi pemerintah, kami mulai dari Bapak Presiden dan semua jajarannya, kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana dalam menjalankan tugas kenegaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kota kami, kota Makassar, kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah dan damai sejahtera, perlindungan dari semua yang jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ketua PD El Sadai, Tony Widijiono, dan semua anggota yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan di El Sadai, semoga rahmat dan cinta kasih Tuhan selalu melindungi menyertai kita semuanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang mengalami sakit, khususnya suami dari Bu Yeni, Bapak kami juga mohon kepadamu, kiranya dengan belas kasih-Mu, Engkau mendampingi, memberikan kekuatan dan keberanian kepada suami Ibu Yeni, sehingga saat masuk dalam ruang operasi, penuh kepercayaan bahwa Engkau selalu hadir melalui dokter dan perawat yang akan melakukan tindakan operasi. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan memuliakan dan memulihkan sakitnya dan diberikan kesehatan yang baik. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga doakan kepada Bapak Jenny Lawrence yang terbaring sakit, kiranya Kau jamah dia Tuhan, campur tanganlah dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, agar dia dapat sembuh dan dari penyakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk PD kami, PD El Sadai, yang akan melangsungkan kegiatan PD gabungan di bulan Agustus. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan untuk semua kegiatan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada teman-teman yang baru join. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bu Marsia dari Jakarta, Bu Lini dari Jakarta, Bu Ani dan Bu Reni yang bergabung. Kiranya mereka sukacita untuk bersama memuji dan memuliakan di PD El Sadai ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Berikanlah kesehatan yang baik, dan hari ini berikanlah kesehatan yang baik, dan berikanlah kesatuan hati, dan kita semua dalam berkarya melayani Engkau, baik dalam tenaga
pikiran, dan biarlah kita semua dapat mengalami kuasa kebangkitan-Mu dan menjadi saksi kebangkitan bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah doa-doa kami yang kami aturkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan doa permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ana. Oke, baik, pengumuman untuk persekutuan doa 2 minggu yang akan datang akan diadakan pada hari Kamis 5 Mei yang akan di-share ke grup untuk pembawa pujiannya nanti, tim yang akan membawakan kita dalam pujian. Terima kasih yang sudah berbagi berkat malam hari ini melalui persembahan kasih dan perpuluhan. Kita sangat bersyukur pada Elsiadai, berterima kasih untuk berkat dan persembahan kasihnya. Yang ingin berpartisipasi untuk berbagi berkat bisa ke rekening Bank BCA di 1100459465 atas nama Tres Winata or Gofiming. Terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah ikut join, yang sudah bersama kami pada persekutuan doa malam hari ini. Jangan lupa nanti kita ada sesi foto bersama yang mana kita untuk mendokumentasi kita pada pertemuan kita malam hari ini. Saya persilahkan Ibu Soce untuk tutup dengan doa penutup pada malam hari ini. Saya persilahkan Ibu Soce. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami sama-sama telah mengikuti doa bersama walaupun hanya melalui online. Tuhan mengetahui segala kebutuhan kami, apa yang kami perlukan Tuhan, Engkau tahu, Engkau akan memberikan kalau kami minta kepadamu. Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar daripada segala kesulitan kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala permasalahan kami, Engkau mengetahui satu persatu apa yang kami butuhkan, dan kami tahu bahwa kalau kami datang kepadamu, kami datang pada tempat yang benar, kami datang pada tempat yang betul-betul kami boleh mendapatkan kelegaan. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mendoakan supaya apa yang telah difirmankan tadi boleh benar-benar masuk di dalam kehidupan kami, supaya menjadi pedoman di dalam kehidupan kami yang boleh kami jalankan. Kami berkatilah kami Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan berikan kepada kami apa yang Engkau berkenan untuk kehidupan kami. Kami bawa kami semua di dalam segala kami, apa yang Engkau tugaskan kepada kami boleh bekerja dengan baik. Biar malam hari ini kami dapat istirahat dengan baik, supaya pada esok hari kami bangun, kami dapat melaksanakan segala tugas yang dipercayakan kepada kami dengan sukacita dan penuh berkat. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang berkesusahan, berkati yang ada sakit pada hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, Engkau akan memberikan kepada kami kelegaan, Engkau akan memberikan kepada kami kesempatan untuk pada minggu depan atau 2 minggu depan kami dapat kembali bersatu untuk masuk di dalam pelayanan tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawakan doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuasa menakutkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, dalam kata hidup dalam namamu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menakutkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, dalam kata-Mu dalam namamu. Ada percaya hidup di dalamku, kuasa yang satu hancurkan musuh.